Hidup dengan diabetes bukan hanya tentang menghindari gula. Ketika dokter mendiagnosis seseorang dengan diabetes, nasihat yang umum diberikan biasanya fokus pada pengurangan konsumsi karbohidrat, penggunaan obat-obatan, dan pemantauan gula darah secara rutin. Namun, ada aspek penting yang sering terlupakan dalam manajemen diabetes. Peran vitamin dan nutrisi esensial. Tanpa vitamin yang cukup, kerja insulin menjadi kurang efektif, saraf menjadi lebih rentan terhadap kerusakan, dan komplikasi diabetes bisa muncul lebih cepat. Sebelum kita membahas lebih dalam, tulis di kolom komentar vitamin apa yang rutin kamu konsumsi untuk membantu mengelola diabetes. Yang mengejutkan, mayoritas penderita diabetes kekurangan nutrisi penting ini tanpa menyadarinya. Pernahkah kamu merasa terus-menerus lelah meski sudah cukup istirahat? Atau mungkin mengalami kesemutan dan pegal-pegal yang tidak kunjung hilang? Bagaimana dengan gula darah yang sulit terkontrol meskipun sudah menjaga pola makan dan minum obat secara teratur? Jika kamu mengalami gejala-gejala tersebut, besar kemungkinan tubuhmu sedang kekurangan nutrisi penting yang diam-diam membuat semua usahamu terasa sia-sia. Memperbaiki kekurangan nutrisi ini bisa memberikan dampak besar pada perasaanmu sehari-hari dan cara tubuh mengelola diabetes. Dalam video ini, kita akan membahas 3 vitamin terbaik untuk penderita diabetes. Mengapa vitamin-vitamin ini sangat penting? Dan bagaimana cara memastikan asupan harianmu mencukupi? Mari kita mulai. 1. Vitamin B6. Vitamin B6, atau pyridosine, adalah nutrisi penting yang sering terabaikan dalam manajemen diabetes. Kebanyakan orang tidak terlalu memikirkan vitamin ini, tapi bagi penderita diabetes, B6 jauh lebih krusial daripada yang dibayangkan. Mengapa penderita diabetes lebih rentan mengalami kekurangan vitamin B6? Jawabannya terletak pada hubungan unik antara kadar gula darah dan metabolisme vitamin ini. Saat gula darah tinggi, tubuh lebih cepat kehilangan B6 karena vitamin ini ikut terbuang melalui ginjal bersama kelebihan glukosa. Bayangkan seperti air yang mengalir deras membawa vitamin berharga ini keluar dari tubuhmu setiap kali kamu buang air kecil. Semakin tinggi kadar gula darahmu, semakin banyak vitamin B6 yang terbuang. Selain itu, peradangan dan stres oksidatif yang sering terjadi pada penderita diabetes juga membuat tubuh lebih cepat menggunakan vitamin B6 untuk proses perbaikan. Tubuhmu terus bekerja ekstra melawan kerusakan yang disebabkan oleh gula darah tinggi, menguras persediaan B6 yang tersedia. Faktor lain yang memperparah situasi ini adalah kadar insulin yang tinggi pada banyak penderita diabetes tipe 2, yang dapat mengganggu proses metabolisme B6 sehingga sel-sel tubuh kesulitan memanfaatkannya secara optimal. Ironisnya, beberapa obat diabetes seperti metformin dan obat tekanan darah justru semakin menguras cadangan B6 dalam tubuh. Inilah sebabnya mengapa banyak penderita diabetes kekurangan vitamin ini tanpa menyadarinya. Yang menjadi masalah, kekurangan vitamin B6 seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas dan spesifik, menyebabkan banyak orang mengabaikannya sebagai bagian normal dari hidup dengan diabetes. Jika kamu sering merasa lelah yang tidak biasa, sulit fokus, atau mood yang sering berubah-ubah, bisa jadi tubuhmu sedang kekurangan vitamin B6. Gejala yang lebih spesifik biasanya muncul pada sistem saraf, seperti kesemutan, rasa terbakar, atau mati rasa di tangan dan kaki. Kelemahan otot dan koordinasi tubuh yang buruk juga bisa menjadi indikasi, karena vitamin B6 memainkan peran penting dalam fungsi saraf dan otot. Tanda lainnya termasuk kulit kering bersisik, mudah iritasi, sering sariawan, dan sistem imun yang melemah. Dalam kondisi yang lebih parah, kekurangan vitamin B6 bahkan bisa menyebabkan anemia dengan gejala seperti pusing, kulit pucat, dan sesak napas. Dampak kekurangan vitamin B6 bisa memengaruhi hampir seluruh sistem dalam tubuh, memperburuk banyak aspek kesehatan yang sebenarnya sudah rentan pada penderita diabetes. Pada pria, kekurangan B6 bisa menurunkan kualitas sperma dan kadar hormon testosteron. Pada wanita, bisa menyebabkan siklus haid tidak teratur dan memperparah gejala PMS. Libido juga bisa menurun karena B6 berperan dalam produksi dopamin dan serotonin yang mengatur mood dan energi. Sistem saraf sangat bergantung pada vitamin B6 untuk proses perbaikan dan perlindungan. Ketika kadar B6 rendah, kerusakan saraf akibat diabetes, neuropati, bisa semakin parah, rasa sakit bertambah, dan proses pemulihan menjadi lebih lambat. Ginjal, organ yang sudah berisiko pada penderita diabetes, juga membutuhkan vitamin B6 untuk melawan peradangan. Jika kadar B6 turun, risiko komplikasi ginjal akan meningkat secara signifikan. Sama halnya dengan kesehatan mata, B6 membantu melindungi pembuluh darah kecil di retina.
Tanpa B6 yang cukup, retinopati diabetik bisa berkembang lebih cepat dan merusak penglihatan. Jantung dan pembuluh darah juga berisiko karena B6 membantu menurunkan homocysteine, asam amino yang bisa merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan stroke. Pada tingkat seluler, B6 sangat penting untuk metabolisme glukosa. Vitamin ini membantu memecah glikogen, cadangan glukosa di tubuh, agar energi dilepas secara stabil dan tidak naik turun secara drastis. Tanpa cukup B6, gula darah menjadi lebih sulit dikendalikan dan resistensi insulin semakin parah. Kabar baiknya, ada banyak cara untuk memastikan asupan vitamin B6 yang cukup melalui makanan sehari-hari. Di Indonesia, kacang Arab atau chickpea termasuk sumber terbaik vitamin B6. Satu cangkir kacang Arab matang bisa memenuhi sekitar 55% kebutuhan harian vitamin B6. Hati sapi juga sangat kaya akan vitamin B6, menyediakan sekitar 50% kebutuhan harian per 100 gram. Ikan salmon liar juga mengandung sekitar 40% kebutuhan harian per 100 gram, menjadikannya pilihan protein sehat yang ideal untuk penderita diabetes. Daging kalkun memberikan sekitar 40% dari kebutuhan harian per 100 gram, sementara biji bunga matahari menyumbang sekitar 30% per 28 gram. Makanan-makanan ini tidak hanya menjaga kadar B6, tetapi juga baik untuk kesehatan saraf, kekebalan tubuh, dan metabolisme, kombinasi yang sangat cocok untuk penderita diabetes. Jika suka masakan ala restoran, beberapa hidangan mewah juga kaya akan vitamin B6. Misalnya, salmon bakar ala Jepang dengan saus miso dan kacang Arab. 180 gram salmon plus setengah cangkir kacang Arab bisa memenuhi lebih dari 90% kebutuhan harian B6, plus omega 3 untuk kesehatan jantung. Atau hati sapi panggang ala Prancis dengan kentang bawang putih. 100 gram hati sapi plus 1 buah kentang ukuran sedang memenuhi sekitar 85% kebutuhan harian B6, plus zat besi dan B12 untuk energi dan produksi sel darah merah. Jika makanan saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin B6, suplemen bisa menjadi solusi alternatif. Pilihlah bentuk yang mudah diserap tubuh, seperti P5P, Pyridoxal 5-Phosphate. Rata-rata penderita diabetes membutuhkan 25-50 mg vitamin B6 per hari. Namun, jika ingin mengonsumsi dosis yang lebih tinggi, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Penting juga untuk menyadari bahwa beberapa makanan dan kebiasaan bisa memperparah kekurangan vitamin B6. Makanan olahan seperti roti putih dan pasta kehilangan sebagian besar vitamin B6 saat diproses, jadi sebaiknya dikurangi. Diet tinggi gula juga mempercepat tubuh menggunakan vitamin B6 karena lonjakan insulin meningkatkan kebutuhan vitamin ini. Alkohol juga perlu diwaspadai karena mengganggu penyerapan dan mempercepat kerusakan B6 di hati. Beberapa obat, termasuk pil KB, metformin, dan obat darah tinggi, juga bisa menguras B6 dalam tubuh. Itulah mengapa penting untuk terus mengisi kembali cadangan B6 melalui makanan atau suplemen. 2. Vitamin E. Bayangkan vitamin E sebagai perisai alami tubuh yang melindungi sel-sel saraf dan pembuluh darah dari serangan radikal bebas. Bagi penderita diabetes, perisai ini menjadi semakin penting karena gula darah tinggi menciptakan lebih banyak radikal bebas, peningkatan stres oksidatif yang bisa merusak sel-sel tubuh. Masalahnya, penderita diabetes justru lebih cepat kehabisan vitamin E. Mengapa? Karena kadar gula darah tinggi menyebabkan stres oksidatif yang lebih besar, sehingga tubuh harus menggunakan lebih banyak vitamin E untuk melawan kerusakan. Vitamin E termasuk dalam kategori vitamin larut lemak. Artinya tubuh membutuhkan metabolisme lemak yang sehat agar bisa menyerapnya dengan baik. Sayangnya, metabolisme lemak pada penderita diabetes seringkali terganggu, membuat tubuh semakin sulit mempertahankan kadar vitamin E yang cukup. Yang membuat situasi ini semakin rumit, kekurangan vitamin E jarang menunjukkan gejala yang jelas di awal. Biasanya, gejala awal berupa otot yang terasa lemah atau koordinasi tubuh yang menurun. Vitamin E sangat penting untuk fungsi saraf. Jadi ketika kadarnya turun, sinyal antara saraf dan otot menjadi terganggu. Kesemutan, rasa terbakar, atau mati rasa di tangan dan kaki, gejala yang sering dikaitkan dengan neuropati diabetik, bisa semakin parah ketika tubuh kekurangan vitamin E. Jika kulit terasa kering, mudah iritasi, atau luka yang lama sembuh, bisa jadi itu tanda kekurangan vitamin ini. Masalah penglihatan seperti sulit melihat di malam hari atau mata yang cepat lelah juga bisa menjadi peringatan awal, karena vitamin E membantu melindungi pembuluh darah kecil di retina. Dan jika kamu merasa lebih sering sakit akhir-akhir ini,
Itu juga bisa menjadi indikasi. Vitamin E sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh tetap kuat. Dampak kekurangan vitamin E bisa menjangkau hampir semua sistem dalam tubuh. Kesuburan juga bisa terganggu karena vitamin ini penting untuk produksi sperma dan sel telur yang sehat. Pada pria, kadar vitamin E yang rendah bisa menurunkan kualitas sperma dan menyulitkan proses pembuahan. Sedangkan pada wanita, kekurangan vitamin E dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon, siklus haid menjadi tidak teratur, hingga meningkatkan risiko komplikasi saat hamil. Libido juga bisa menurun karena vitamin E membantu melancarkan sirkulasi darah yang sangat penting untuk fungsi seksual. Sistem saraf juga terdampak signifikan. Tanpa cukup vitamin E, sel-sel saraf menjadi lebih rentan terhadap kerusakan, memperburuk gejala neuropati yang sudah dialami banyak penderita diabetes. Ginjal pun akan bekerja lebih berat, karena stres oksidatif adalah penyebab utama kerusakan ginjal pada diabetes. Penglihatan juga bisa semakin cepat menurun. Vitamin E berfungsi melindungi pembuluh darah kecil di retina mata, struktur yang sering rusak akibat kadar gula darah tinggi. Dan untuk kesehatan jantung, vitamin E membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, mengurangi peradangan, dan mencegah kolesterol teroksidasi, sehingga menurunkan risiko penyakit jantung dan masalah sirkulasi darah. Pada tingkat seluler, vitamin E berperan sebagai pelindung alami. Ia menjaga kestabilan membran sel dan melindungi lemak penting di dalam sel, termasuk pada saraf, otot, dan pembuluh darah. Vitamin ini juga meningkatkan sensitivitas insulin dengan mengurangi peradangan dan membantu glukosa masuk ke dalam sel secara lebih efektif. Manfaat penting lainnya, vitamin E membantu meregenerasi antioksidan lain seperti vitamin C, sehingga pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. Tanpa cukup vitamin E, sel-sel tubuh menjadi lebih lemah, mudah meradang, dan cepat rusak, mempercepat komplikasi diabetes. Kabar baiknya, ada banyak cara alami untuk meningkatkan kadar vitamin E dalam tubuh. Biji bunga matahari adalah salah satu sumber terbaik vitamin E. Hanya 28 gram bisa mencukupi sekitar 66% kebutuhan harian. Almond juga merupakan pilihan bagus, menyediakan sekitar 48% kebutuhan harian per 28 gram. Kacang hazel menawarkan sekitar 28% per 28 gram, cocok dijadikan camilan sehat. Bagi yang suka sayuran, bayam matang mengandung sekitar 20% kebutuhan harian per cangkir. Alpukat, selain menyediakan lemak sehat, juga memberi kontribusi vitamin E yang signifikan. Untuk menu spesial, ada beberapa hidangan lezat yang kaya vitamin E. Misalnya, ikan kakap panggang ala Mediterania dengan lapisan almond dan rempah. 180 gram ikan dan seperempat cangkir almond bisa memenuhi lebih dari 70% kebutuhan harian vitamin E, plus omega 3 yang baik untuk jantung. Atau bebek panggang saus miso dengan kacang hazelnut ala Jepang. 200 gram bebek dan seperempat cangkir hazelnut menyumbang sekitar 65% kebutuhan harian vitamin E. Ada juga tartar alpukat dan biji bunga matahari dengan minyak zaitun ala Prancis. 150 gram alpukat dan 2 sendok makan biji bunga matahari mencukupi sekitar 60% kebutuhan harian vitamin E dalam hidangan mewah yang penuh nutrisi. Jika makanan saja tidak cukup, suplemen berkualitas tinggi bisa menjadi solusi. Pilihan terbaik adalah vitamin E alami dengan kandungan D-alpha tocopherol, yang lebih mudah diserap tubuh dibandingkan versi sintetis. Untuk penderita diabetes, dosis ideal vitamin E berkisar antara 200 hingga 400 IU per hari. Tapi perlu diingat, jangan berlebihan, karena vitamin E dosis tinggi bisa mengencerkan darah. Konsultasikan dengan dokter sebelum mulai mengonsumsi suplemen vitamin E, terutama jika sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Beberapa kebiasaan dan makanan bisa memperburuk kekurangan vitamin E. Minyak nabati olahan seperti minyak kedelai dan minyak jagung justru bisa meningkatkan stres oksidatif. Diet tinggi karbohidrat olahan dan gula juga membuat tubuh lebih cepat menghabiskan cadangan vitamin E. Alkohol merusak hati sehingga kemampuan tubuh menyimpan vitamin E berkurang. Diet rendah lemak juga bisa menjadi masalah karena vitamin E membutuhkan lemak sehat untuk diserap secara optimal. Bahkan cara memasak pun berpengaruh. Memasak sayuran terlalu matang bisa menghancurkan vitamin E, jadi lebih baik dikukus ringan atau dimakan mentah. Vitamin E memiliki peran besar dalam melindungi tubuh dari komplikasi diabetes. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka kekurangan vitamin ini. Padahal vitamin E membantu insulin bekerja lebih baik, melindungi saraf, menjaga kelenturan pembuluh darah, dan mengurangi peradangan. Jika gula darahmu sulit dikontrol, nyeri saraf semakin parah, atau kulitmu terasa semakin kering,
Bisa jadi tubuhmu membutuhkan lebih banyak vitamin E. Pastikan untuk mencukupi kebutuhan dari makanan atau suplemen agar sirkulasi darah lancar, sistem imun lebih kuat, dan tubuh lebih tahan terhadap komplikasi diabetes. 3. Vitamin C. Vitamin C mungkin jarang dipikirkan kecuali saat kita mulai merasa flu atau butuh meningkatkan daya tahan tubuh. Namun bagi penderita diabetes, kekurangan vitamin C jauh lebih sering terjadi dan dampaknya lebih serius daripada yang kebanyakan orang bayangkan. Mengapa penderita diabetes lebih rentan mengalami kekurangan vitamin C? Jawabannya berkaitan dengan cara glukosa dan vitamin C bersaing dalam tubuh. Gula darah tinggi membuat tubuh lebih cepat menghabiskan vitamin C karena glukosa dan vitamin C menggunakan jalur yang sama untuk masuk ke dalam sel. Ketika gula darah berlebih, vitamin C jadi sulit diserap karena harus antri dengan molekul glukosa yang jumlahnya jauh lebih banyak. Bayangkan seperti antrian panjang di pintu masuk yang sempit. Glukosa yang berlebihan menyerobot dan menghalangi vitamin C untuk masuk ke dalam sel. Selain itu, penderita diabetes mengalami stres oksidatif lebih tinggi akibat metabolisme glukosa yang tidak normal. Ini membuat tubuh membutuhkan lebih banyak vitamin C untuk melawan kerusakan sel. Ibarat pemadam kebakaran, vitamin C terus digunakan untuk memadamkan api peradangan yang lebih besar pada penderita diabetes. Karena vitamin C larut dalam air, sering buang air kecil, gejala umum pada diabetes yang tidak terkontrol, juga memperparah kekurangan vitamin ini. Setiap kali seseorang dengan kadar gula darah tinggi buang air kecil, mereka juga membuang vitamin C berharga yang seharusnya melindungi tubuh. Bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda kekurangan vitamin C? Jika kamu sering merasa lelah meskipun sudah cukup istirahat, bisa jadi tubuhmu kekurangan vitamin C yang sebenarnya penting untuk produksi energi. Mudah memar atau luka yang lama sembuh juga merupakan tanda bahwa tubuh tidak mampu memproduksi kolagen yang membutuhkan vitamin C. Gusi berdarah, kulit kering, dan sering sakit juga bisa menjadi pertanda kekurangan vitamin C. Nyeri sendi dan kekakuan juga bisa bertambah parah ketika kadar vitamin C menurun. Dalam kasus yang lebih serius, kekurangan vitamin C bisa menyebabkan anemia akibat kekurangan zat besi, yang memicu gejala seperti pusing, tubuh lemas, dan kulit pucat. Vitamin C bukan hanya soal daya tahan tubuh. Kesuburan juga terpengaruh ketika tubuh kekurangan vitamin ini. Vitamin C melindungi sel-sel reproduksi dari kerusakan akibat stres oksidatif. Pada pria, vitamin ini penting untuk produksi dan pergerakan sperma. Pada wanita, vitamin C mendukung ovulasi dan keseimbangan hormon, sehingga kekurangannya bisa membuat sulit hamil. Libido pun bisa menurun karena vitamin C membantu kelancaran sirkulasi darah, termasuk ke area genital. Sistem saraf juga terdampak signifikan. Penderita diabetes sudah rentan terkena kerusakan saraf akibat kadar gula darah yang tinggi. Tanpa cukup vitamin C, gejala neuropati seperti kesemutan, rasa terbakar, dan nyeri di kaki dan tangan bisa semakin memburuk. Ginjal, organ yang sudah berisiko tinggi pada penderita diabetes, juga membutuhkan vitamin C untuk melawan peradangan dan stres oksidatif. Jika kadar vitamin C kurang, risiko penyakit ginjal semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Kesehatan mata juga terancam karena vitamin C melindungi pembuluh darah kecil di retina. Kekurangan vitamin ini bisa mempercepat kerusakan penglihatan pada penderita diabetes, menambah risiko komplikasi seperti retinopati diabetik. Dampak terbesar dari kekurangan vitamin C terlihat pada jantung dan pembuluh darah. Vitamin C menjaga elastisitas arteri, mengurangi peradangan, dan mencegah penumpukan plak. Tanpa vitamin C yang cukup, pembuluh darah menjadi kaku, tekanan darah naik, dan risiko serangan jantung serta stroke meningkat, kondisi yang sudah menjadi ancaman serius bagi penderita diabetes. Pada tingkat seluler, vitamin C adalah antioksidan kuat yang melindungi sel dari kerusakan akibat gula darah tinggi. Vitamin ini mengurangi stres oksidatif, penyebab utama resistensi insulin, dan mendukung produksi kolagen yang penting untuk menjaga kekuatan pembuluh darah, kesehatan kulit, dan mempercepat penyembuhan luka. Vitamin C juga meningkatkan sistem imun dengan membantu sel darah putih melawan infeksi, fungsi yang sangat penting mengingat penderita diabetes lebih rentan terhadap infeksi. Selain itu, vitamin ini membantu meregenerasi antioksidan lain seperti vitamin E, sehingga sistem pertahanan tubuh tetap kuat. Tanpa cukup vitamin C, tubuh menjadi mudah meradang, cepat menua, dan berfungsi tidak optimal, mempercepat komplikasi diabetes yang sebenarnya bisa dicegah atau ditunda. Kabar baiknya, vitamin C relatif mudah didapat dari berbagai makanan. Buah kakadu plum asal Australia adalah sumber terbaik,
100 gram mengandung lebih dari 3000% kebutuhan harian vitamin C. Meski mungkin sulit ditemukan di Indonesia, ada alternatif lain yang lebih mudah diakses. Buah acerola cherry juga luar biasa, memberikan sekitar 1600% kebutuhan harian per 100 gram. Paprika merah yang lebih mudah ditemukan di pasar lokal juga sangat baik, menyediakan sekitar 200% kebutuhan vitamin C per 100 gram. Buah kiwi menyumbang sekitar 150% dan stroberi sekitar 90% per 100 gram. Plus serat yang baik untuk kontrol gula darah. Jambu biji, jeruk, dan tomat juga merupakan sumber vitamin C yang baik dan mudah didapat di Indonesia. Untuk hidangan yang lebih spesial, ada beberapa menu kaya vitamin C yang bisa dicoba. Misalnya, ceviche tropis dengan kakadu plum segar, salmon marinasi sitrus, dan paprika merah. 150 gram sajian ini bisa memenuhi lebih dari 2000% kebutuhan harian vitamin C. Atau tuna tartar dengan saus kiwi dan sentuhan yuzu khas Jepang. 180 gram sajian ini menyediakan lebih dari 1000% kebutuhan harian vitamin C. Sorbet acerola cherry ala Prancis dengan taburan dark chocolate. 120 gram sajian ini memenuhi lebih dari 800% kebutuhan harian vitamin C sambil memanjakan lidah tanpa membuat gula darah melonjak. Jika makanan saja kurang cukup, suplemen bisa membantu memenuhi kebutuhan vitamin C harian. Bentuk liposomal vitamin C adalah pilihan terbaik karena penyerapannya jauh lebih efektif dibandingkan bentuk vitamin C biasa. Dosis ideal vitamin C untuk penderita diabetes biasanya antara 500 hingga 1000 mg per hari, namun bisa ditingkatkan saat sakit atau mengalami stres berat. Konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan dosis yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatanmu. Beberapa kebiasaan buruk bisa memperparah kekurangan vitamin C, seperti konsumsi gula berlebihan yang menghambat vitamin C masuk ke sel. Alkohol juga merusak cadangan vitamin C dalam tubuh, sementara merokok membakar vitamin C dengan sangat cepat. Seorang perokok membutuhkan dosis vitamin C yang jauh lebih tinggi. Memasak sayuran dengan suhu tinggi juga bisa menghancurkan vitamin C, jadi lebih baik dikukus sebentar atau dimakan mentah bila memungkinkan. Makanan olahan yang miskin sayur dan buah segar juga berkontribusi pada rendahnya asupan vitamin C. Vitamin C adalah salah satu cara paling mudah dan efektif untuk memperkuat sistem imun, membantu fungsi insulin, dan melindungi jantung dari kerusakan akibat diabetes. Vitamin ini juga membantu mencegah komplikasi seperti neuropati, penyakit ginjal, dan kerusakan mata yang sering dialami penderita diabetes jangka panjang. Baik dari makanan atau suplemen, pastikan tubuhmu mendapatkan cukup vitamin C untuk mengelola diabetes dengan lebih baik dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Jika kamu sering sakit, luka lama sembuh, atau gampang lelah, bisa jadi tubuhmu sedang kekurangan vitamin C. Perpaduan ketiga vitamin ini, B6, E, dan C, menciptakan sistem pertahanan yang kuat terhadap komplikasi diabetes. Vitamin B6 menjaga metabolisme glukosa dan fungsi saraf. Vitamin E melindungi sel dari stres oksidatif, sementara vitamin C memperkuat pembuluh darah dan sistem imun. Dengan memastikan asupan cukup dari ketiga vitamin ini, penderita diabetes bisa mengoptimalkan pengelolaan penyakitnya, mengurangi risiko komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ingatlah bahwa nutrisi yang tepat bukan hanya tentang menghindari makanan tertentu, tetapi juga tentang mengonsumsi apa yang tubuhmu butuhkan. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkannya. Tuliskan pendapat atau pengalamanmu tentang vitamin-vitamin ini di kolom komentar, dan pastikan subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu mendapatkan video edukatif kesehatan lainnya dari kami. Karena kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk masa depan yang lebih baik.